Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia, mahasiswa PPG dari 1 tahun 2023 PPKN Universitas Pendidikan Indonesia yang bertugas di SMA Negeri 13 Bandung. Di sini saya akan melaksanakan PPL siklus kedua dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran PPKN di kelas 12 MIPA 3. Ya, anak-anak ibu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, kalau gitu sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta pada KM Raffi silakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Ya. Oke, kita mulai dari Rafa Maritza, Faiz Armani, Raffi Fadila, Fahri Muhammad Zain, Winona Hanania, Muhammad Azam, Cesar Yusuf, Reinda Wahyu, Firji, Nida, Ajeng Yesrina. Oke, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, banyak yang hadir. Kita doakan semoga teman kita yang sakit agar lekas diberi kesembuhan supaya bisa berkumpul kembali dalam pembelajaran di kelas kita. Dan karena kalian sudah di kelas 12 juga Ibu minta supaya kehadirannya tolong tetap dijaga ya, diupayakan dimaksimalkan karena ini adalah puncak terakhir ya tingkat kalian di sekolah ini. Melalui pembelajaran hari ini, Ibu minta coba silakan dicek depan, belakang, kanan, kiri, kolom mejanya apakah ada sampah, bajunya juga ya sudah rapi atau belum. Kalau ada silakan dia dibuang ya, Ibu beri waktu 2 menit. Silakan dicek. Sudah bersih, oke. Silakan ada. Kalau sudah boleh duduk lagi. Untuk menambah semangat pembelajaran kita kali ini, kita awali dengan menyanyikan lagu nasional yaitu Bangun Pemudi Pemuda. Ada yang bersedia membantu Ibu menjadi dirjen di depan? Saya mau, Bu. Teman-teman, karena yang sudah berdiri di depan, alangkah baiknya teman-teman juga sama ya, kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Indonesia, tangan berjuang singkirkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Gimana anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Ya, kalau gitu kita akan memasuki materi yang baru ya, melanjutkan materi yang sebelumnya. Namun sebelumnya mau tanya dulu, ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Saya mau jawab. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban warga negara, Bu. Belajar juga tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, sip, good. Ya, tadi kita sudah belajar tentang
hak dan kewajiban warga negara, juga di dalamnya ada kasus-kasus pelanggaran, ya baik itu hak maupun juga pengingkaran kewajiban. Nah, teman-teman, di sini sudah ada ya materi yang akan kita bahas hari ini. Apakah ada kaitannya nggak sih dengan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ya, Fahri, di sana kita akan belajar tentang apa sih hari ini? Kita akan belajar tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Ya, kalau kita kaitkan dengan minggu lalu tentang hak dan kewajiban warga negara, ada kaitannya tidak? Nah, berarti kalau misalnya pengaruh kemajuan iptek itu apa kemajuannya? Teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, setiap orang berhak nggak kita bisa merasakan fasilitas layanan ilmu pengetahuan dan teknologi? Berhak ya, kemajuan iptek semuanya bisa gitu untuk merasakan. Berarti ini adalah bagian dari hak warga negara. Tujuan pembelajaran kita kali ini, ya, kalian bisa lihat di depan ya. Sekarang kita itu akan menerapkan model pembelajaran project based learning. Ibu minggu lalu sudah menugaskan kalian untuk membawa peralatan untuk persiapan mind mapping. Sudah dibawa? Sudah. Sip. Nah, jadi tujuan kita belajar hari ini yaitu adalah untuk memahami konsep kemajuan iptek, kemudian juga menguraikan apa pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek di dalam berbagai aspek kehidupan, ya. Juga menganalisis sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek itu harus seperti apa. Dan selanjutnya, Ibu minta silakan kalian tolong amati video yang akan Ibu tayangkan nih, ya, berkaitan dengan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat di kehidupan, tanpa disadari membuat seseorang yang jauh merasa dekat, namun yang ada di dekatnya merasa jauh. Hal ini disebabkan karena segala sesuatu sudah dapat dikerjakan dengan cara yang lebih mudah dan modern dengan menggunakan sebuah mesin seperti smartphone. Dahulu, anak-anak mainnya seperti petak umpet, di mana mereka akan berkumpul untuk bermain bersama-sama. Namun sekarang, dengan adanya smartphone, semua permainan sudah terdapat di Play Store. Dan jika ingin memainkannya, anak-anak tinggal mendownload saja. Begitu juga dengan sistem komunikasi. Dahulu, untuk menghubungi kerabat jauh, kita harus menulis surat dan mengirimkannya lewat merpati pos. Namun sekarang, melalui aplikasi chatting, kita dapat berkirim pesan dengan cepat meskipun jaraknya jauh sekalipun. Tak hanya itu, kalau dahulu pulang sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-teman, kini kita dapat menggunakan aplikasi Grab, di mana kita tinggal pesan Grab dan tunggu saja di sekolah sampai Grab tersebut datang. Untuk berbelanja pun, yang awalnya Bagaimana nih dari video yang kalian sudah amati tadi? Apakah paham dari video yang sudah ditayangkan? Paham. Ini sangat erat sekali ya, relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau gitu, apakah ada yang mau mengomentari nih? Kira-kira menanggapi video yang sudah ditayangkan? Boleh? Saya mau jawab. Oke, Virgi silakan. Dari video yang ditayangkan tadi, kita bisa memahami bahwa kecanggihan teknologi itu relevan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Kemajuan teknologi itu dapat mempermudah aktivitas manusia. Seperti yang ada di video, banyak aplikasi chatting atau medsos yang membantu komunikasi dalam jarak jauh. Juga dengan adanya e-commerce seperti Shopee bisa membantu kita dalam melakukan belanja secara online. Oke, baik, boleh beri aplaus untuk kalau gitu kita kaitkan ya dengan materi yang akan kita pelajari di hari ini. Baik, sudah disiapkan ya buku dan alat tulisnya. Kita memasuki materi nih. Kita awali dengan pertanyaan yang ada di depan. Apa sih yang dimaksud dengan iptek? Ya, apa ilmu pengetahuan dan teknologi? Kira-kira untuk memahami pengetahuan iptek,
Ibu sudah mengirimkan modul ajar di WA group, jadi silakan kalian boleh literasi dulu selama 5 menit tentang iptek itu seperti apa sih pengertiannya. Silakan boleh dipelajari dulu. Mungkin boleh dibacakan apa sih yang dimaksud dengan iptek? Iptek adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan untuk kemajuan. Perkembangan iptek ini terjadi di berbagai bidang, mulai dari transportasi, komunikasi, hingga berbagai peralatan rumah tangga. Tak hanya sampai pada kebutuhan masyarakat, skala pengaruh iptek ternyata juga punya pengaruh besar bagi sebuah negara. Pengaruh iptek memberikan berbagai dampak positif maupun negatif bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih Cesar sudah bersedia membacakan. Jadi teman-teman nih tadi yang sudah dibacakan oleh Cesar bahwa iptek itu adalah ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Ini luas sekali dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari karena dinamis, akan selalu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, kemajuan dan berpengaruh dalam berbagai aspek bagi kehidupan. Jadi dalam berbagai aspek seperti bidang ekonomi, kemudian dalam bidang pendidikan, kemudian juga dalam bidang hukum, yang semua itu adalah meliputi bagian dari bidang-bidang yang ada dalam suatu negara. Jadi sangat berpengaruh besar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Semuanya tidak bisa dilepaskan dari teknologi juga perkembangan teknologi. Di sini Ibu sudah menampilkan ada 2 gambar. Ibu minta coba diamati nih 2 gambar ini. Kira-kira dari 2 gambar ini mana sih yang termasuk dari pengaruh positif, mana juga yang termasuk ke dalam pengaruh negatif? Kenapa sih alasannya? Ini gambarnya udah nggak asing sih, kalian pasti sering melihat. Silakan masing-masing boleh mengamatinya terlebih dulu. Gimana, sudah selesai? Sudah selesai. Kalau gitu siapa yang mau coba nih mengemukakan analisisnya terhadap 2 gambar ini? Ada? Oke, Cesar. Kalau udah dilihat dan diamatin di gambar 1, itu nunjukin pengaruh positif dari kemajuan iptek karena menggambarkan beberapa orang yang sedang melakukan komunikasi secara online atau tatap maya. Bisa dimanfaatkan untuk berdiskusi, bahkan pembelajaran secara online melalui pemanfaatan aplikasi yang menunjang. Oke, boleh beri aplaus untuk Cesar. Tadi dari gambar 1, kita bandingkan nih gambar 2, apakah positif juga atau negatif? Silakan ada yang mencoba. Oke, Fahri. Dalam perkembangan iptek itu tentunya ada pengaruh negatif dan pengaruh positifnya. Dalam gambar 2 ini menunjukkan pengaruh negatif dari iptek karena di sana ada seorang hacker atau pelaku peretasan yang tentu saja berbahaya dan dapat mengancam masyarakat, bahkan dapat mengancam negara dengan aksi kejahatan yang dilakukannya. Hal tersebut juga melanggar privasi dan juga sudah diatur dalam Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Oke, boleh beri aplaus lagi. Dikaitkan juga dengan ada undang-undang yang mengaturnya. Yang lain, apakah sama jawabannya dengan Cesar dan Fahri? Setuju ya, berarti gambar 1 ya pengaruh positif, sedangkan gambar 2 adalah pengaruh negatif. Sekarang nih bertatap maya kalian tadi biasanya digunakan ketika waktu zaman COVID kalian belajar secara online ataupun tidak kalian ketika berorganisasi biasanya diskusi, meeting menggunakan apa? Menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom. Sedangkan gambar 2 adalah negatif. Suka ada berita tentang ini, tentang hacker, tentang peretasan banyak bahkan tidak hanya negara gitu yang diancam, tapi kalian pribadi pun bisa terancam karena suka ada yang memanfaatkan peluang-peluang tersebut Selanjutnya kita akan melakukan pembagian kelompok karena tadi kita akan melakukan sebuah proyek pembuatan mind mapping
tentang kemajuan iptek di dalam berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, juga dalam bidang politik. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, karena kita dalam membagi kelompok itu harus beragam nih, harus berkebinekaan. Oke, kalau gitu Ibu minta silahkan berhitung ya dari 1 sampai 4, mulai dari Cesar nih, Cesar. 1, 2, 3, 4, 5. Karena sudah pembagian kelompok, maka sekarang silakan boleh duduk berkelompok ya, mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan boleh tentukan tempatnya masing-masing. Sekarang sudah duduk secara berkelompok. Oke, kelompok 1 mana? 1. Kelompok 2, 2, 3, dan kelompok 4. Oke, tadi sudah duduk berkelompok. Silakan boleh ketua kelompoknya untuk mengambil LKPD-nya di depan. Nah, tadi Ibu sudah membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Oke, kita lihat ya, berarti kelompok 1 tentang apa materinya? Tentang Kemajuan iptek di dalam bidang politik. Kelompok 2 di dalam bidang ekonomi. Kemudian kelompok 3 kemajuan iptek dalam bidang apa? Terhadap Sosial budaya. Dan terakhir kelompok 4 tentang hukum ya, kemajuan ipteknya di sana. Kalau gitu, di sini Ibu akan jelaskan dulu proyek yang harus kalian kerjakan. Sekarang Ibu akan jelaskan dulu, ini proyek yang harus kalian kerjakan ya. Jadi di sini Ibu minta kalian tuh membuat proyek tadi yang sudah Ibu sampaikan, mind mapping tentang kemajuan iptek di dalam berbagai bidang ya, sesuai dengan bahasan kelompoknya masing-masing. Nah, berarti sesuai alat bahan yang kalian sudah bawa hari ini, sudah dibawa? Sudah. Mulai dari kertas, karton ya, ada. Karton bisa dilengkapi juga dengan kertas warna, spidol, dan lain-lain. Ya, jadi sekarang silahkan kalian boleh mencari berbagai informasi yang menunjang tugas kalian, bisa dari buku paket ataupun sumber internet yang lain. Sekarang kita sepakati dulu untuk pengerjaan project mind mapping-nya. 1 minggu cukup untuk pengerjaannya? Cukup, Bu. Oke, nah berarti minggu depan semua kelompok harus sudah siap tampil. Silahkan dimaksimalkan 1 minggu untuk pengerjaan project mind mapping ini. Kamu cari pengaruh positif kemajuan ini. Sama kamu juga negatifnya. Kamu negatifnya. Ya. Nanti ya kalau misalnya udah dua-duanya nanti baru aku bikin di kertas pakai. Ya, pakai ya. berarti gambarnya kayak gini lucu gitu. Ya, ditambahkan lagi boleh. Terus berapa? Kelompok 4 gimana nih pengerjaan tugasnya, sudah sampai mana? Ini sudah sampai yang pertama, sudah mencari kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek hukum, dan yang kedua ada pengaruh positif dan juga pengaruh negatifnya dalam aspek hukum juga. Oke, berarti sudah mendapatkan nih materi untuk dituangkan ke dalam mind mapping-nya? Sudah. Sip, berarti silakan dilanjutkan. Ini berarti tadi tentang
bidang apa? Bidang hukum. Ya. Silakan nanti lengkapi dengan gambar-gambar yang menunjang ya, supaya lebih paham lagi. Gimana anak-anak, pengerjaan proyeknya sudah selesai? Oke, sip. Berarti sudah siap ya untuk dipresentasikan hari ini. Siap ya Bu. Kita secara bertahap ya, 4 kelompok nih untuk mempresentasikan masing-masing tugas pengerjaannya ya, karena setiap kelompok mempunyai bidang yang berbeda. Ya, nanti kita akan acak kelompok mana terlebih dahulu. Harus siap, oke? Oke. Siap. Nah, nanti setelah kelompoknya memaparkan, silakan boleh ditanggapi ya, boleh bertanya terkait materi yang sudah disampaikan ya, semuanya harus terlibat aktif diskusi. Di sini sudah ada kelompok 3 yang sudah siap mempresentasikan tentang kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Nah, kelompok yang lain silakan untuk diperhatikan ya pemaparan dari kelompok 3. Nanti siapkan juga pertanyaan untuk sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Inona Hanania dari kelas 12 IPA 3. Aku Ajanis Rina dari 12 IPA 3. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai kemajuan iptek di bidang sosial budaya, mulai dari pengaruh positif dulu. Tapi sebelumnya, kemajuan iptek di bidang sosial budaya diantaranya ada aplikasi belajar online yang semakin banyak seperti Ruang Guru, Jenius, dan lain-lain. Terus ada juga merebaknya banyak e-commerce, jadi kita bisa belanja secara online, contohnya Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Dan juga muncul berbagai aplikasi chatting atau sosial media yang menunjang komunikasi informasi seperti misalnya Instagram, Twitter. Terus juga kalau dulu ada namanya BBM, tapi sekarang udah nggak ada. Dan juga transportasi di berbagai negara semakin berkembang, yang dulu mungkin naik kereta, sekarang udah mulai pada pakai mobil ya, bahkan mobilnya mungkin makin berkembang. Ya, lanjut ke pengaruh positif kemajuan iptek dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Terus kedua, mempermudah dalam mempelajari berbagai macam budaya di dunia. Jadi kita bisa dengan cukup searching lewat handphone, kita bisa tahu budaya-budaya dari dunia, dari berbagai negara. Lalu kita juga dapat meningkatkan potensi suatu daerah. Kita bisa mengumpuli potensi daerah kita dengan posting ke sosial media dan lain-lain. Terus kita juga bisa mempermudah komunikasi dan memperoleh informasi karena mudahnya internet tersebut. Tapi di balik positifnya juga ada dampak negatifnya, yaitu pertama, menimbulkan gejala westernizasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, boleh silakan. Saya mau bertanya. Boleh. Bisa sebutkan apa itu gejala westernisasi? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gejala westernisasi itu adalah awal munculnya budaya-budaya barat. Contohnya misalnya perilaku kita yang condong ke negara-negara barat, mulai dari cara komunikasi, hubungan sosial, atau bahkan kata-kata kotor atau penyimpangan seksual, dan juga ya budaya-budaya barat. Kayak misalnya kita juga kebiasaan juga mulai beli produk luar negeri. Nah, itu juga termasuk gejala-gejala westernisasi gitu. Ada? Baik, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Oke, jika ada yang bertanya, kita tutup ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Bila itu memang hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ya pemaparan pertama dari kelompok 3 tentang pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Next kita pada kelompok selanjutnya yang kelompok 2, yaitu kemajuan iptek di dalam bidang ekonomi. Silakan boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 2 dari kelas 12 MIPA 3. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Halo, nama saya Nida
Diana Nafisa. Halo, nama saya Muhammad Azam Al-Jauzia. Halo, saya Fidian Khalani. Di sini kami akan mempresentasikan kemajuan iptek di bidang ekonomi. Terus apa aja sih kemajuan iptek di bidang ekonomi ini? Yang satu adalah revolusi industri, munculnya online shop, perubahan uang dalam bentuk digital, pendistribusian barang semakin cepat, komunikasi antar pengusaha semakin cepat. Di antaranya ada contohnya kayak Shopee, di perubahan uang dari GoPay sama OVO, di pendistribusian barang semakin cepat, kayak ada Gojek, JNE, dan JNP, Grab gitu. Lalu di sini ada pengaruh positif dan negatifnya juga nih dari kemajuan iptek di bidang ekonomi ini. Apa aja sih? Jadi pengaruh positif kemajuan iptek dalam bidang ekonomi ini, yang pertama yaitu berkembangnya transaksi non tunai yang menggunakan jual beli. Kedua, mudahnya proses ekspor dan impor. Terus ketiga, semakin berkembangnya berbagai jenis usaha. Juga yang terakhir, terbentuknya kerjasama antara negara di dunia dalam membantu perkembangan ekonomi di suatu negara. Lalu ada pengaruh negatif dari kemajuan iptek dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada meningkatnya pengangguran akibat adanya revolusi industri. Yang kedua, terjadinya persaingan bisnis. Lalu ada berkembangnya perilaku hidup konsumtif yang ada banyaknya penipuan melalui online shop. Nah, teman-teman udah tahu nih kemajuan iptek di bidang ekonomi dan pengaruh positif dan buruknya, positif dan negatifnya. Lalu di sini sebelum kita menutup presentasinya, ada nggak sih yang mau nanya dulu tentang kemajuan iptek di bidang ekonomi ini? Saya ingin. Oke, jadi gimana sih caranya kita bisa menerapkan sikap selektif terhadap kemajuan iptek khususnya di bidang ekonomi? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin kita menjawab. Jadi cara kita agar bisa selektif dalam kemajuan iptek di bidang ekonomi, yang pertama ada menolak dengan tegas semua pengaruh tanpa menyaring terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah menerima sepenuhnya pengaruh kemajuan iptek dalam semua bidang kehidupan. Yang terakhir juga ada bersikap selektif dengan mengambil hal-hal positif dan membuang hal-hal negatifnya. Gimana? Kak Is jawab? Ya, jawab. Terima kasih ya. Iya, sudah terjawab. Terima kasih ya. Sudah berjalan dengan baik ya diskusi dari kelompok 2 kemajuan iptek di bidang ekonomi. Nah, nanti kita akan tindak lanjut nih dari hasil diskusi yang sudah dilaksanakan. Ibu mau tanya dulu, coba di sini kira-kira ada nggak yang tidak punya handphone? Ada, berarti semuanya punya. Nah, handphone yang kalian pegang itu adalah bagian dari kemajuan iptek atau bukan? Iya. Coba boleh dilihat handphonenya. Tuh, ya, ini handphone Rapi ini berarti sekarang ini menurut kalian apakah handphone juga mengalami perkembangan nggak atau langsung seperti ini bentuknya? Mengalami perkembangan ya, sekarang udah canggih ya, bisa apa aja handphone Rapi? Bisa chatting, bisa belanja, bisa naik transportasi umum dan lain-lain ya, berarti canggih, bisa digunakan berbagai ya penggunaan gitu untuk kepentingan kalian. Nah, tapi sebelum ini handphonenya mulai dari yang seperti apa sih yang awalnya? Yang seperti bata. Ada antenanya, macam-macam yang lain-lain. Tombolnya dan lain-lain sampai sekarang. Nah, yang kalian gunakan gitu ya, yang touchscreen, yang paling keren dan lain-lain. Dan ini juga apakah masih mengalami perkembangan? Masih. Dan secanggih apalagi kita belum tahu, lipat sekarang dan lain-lain. Transparan bahkan mungkin nanti ya sepertinya luar biasa. Nah, ini adalah dari perkembangan iptek yang ada di dunia, ya bukan hanya di Indonesia. Oke, alhamdulillah ya, karena jam sudah mau berakhir, artinya nanti kita akan lanjutkan sesi diskusinya di minggu depan ya. Masih ada 2 kelompok lagi yang harus presentasi proyeknya. Kalau gitu, kita akan menyimpulkan bersama dari proses pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Coba, ada yang mau coba menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Silahkan. Oke, Fahri. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu perkembangan iptek sangat cepat dan berpengaruh terhadap kehidupan di suatu negara. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya dalam berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. Oke, boleh beri aplaus untuk Fahri.
bahwa ternyata perkembangan iptek ini sangat cepat ya perkembangannya, bahkan menyangkut dalam berbagai bidang kehidupan ya tadi dalam aspek kehidupan di suatu negara, dari bidang ekonominya, bidang politiknya, kemudian sosial budaya, juga sampai bidang hukum, pertahanan dan keamanan. Ya, tadi juga ada pengaruh dampak positif ataupun negatif. Dan bagaimana cara kita membangun sikap selektif dalam menghadapi atau menyikapi pengaruh kemajuan iptek itu sendiri. Oke. Kita masuk ke dalam proses pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah merasa puas, sudah merasa senang, atau bahkan merasa bingung jadinya? Sudah paham ya, baik. Oke, nanti silakan kalian terapkan di dalam kehidupan kalian ya. Bagaimana sih handphone yang merupakan kemajuan iptek yang kalian gunakan itu seperti apa penggunaannya? Itu adalah yang harus kalian lakukan nanti setelah pelajaran ini ya, maupun menyikapi berbagai kemajuan iptek yang ada. Sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal atau post-test dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Di sini Ibu ada 5 soal ya, silahkan diakses melalui Google Form-nya masing-masing. Bagaimana? Sudah selesai pengerjaan latihan soalnya? Sudah. Mudah? Ya, nanti kita akan cek ya, kita akan lihat hasil dari pengerjaan soal yang sudah kalian kerjakan. Nah, jadi untuk minggu depan kita akan lanjutkan proses presentasi 2 kelompok lagi ya sebelum kita masuk ke materi yang baru. Ya teman-teman, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini ya terkait pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI dalam berbagai bidang kehidupan. Kalau gitu, Ibu minta silakan ditutup dulu pembelajarannya oleh Pak M. Teman-teman, kita sudah melalui pembelajaran ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu boleh beri close untuk kita semua. Terima kasih untuk semuanya ya, kita sudah mengakhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di minggu depan ya dengan 2 kelompok yang akan tampil selanjutnya. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.